Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat sehat walafiat, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya sudah seharusnya sebagai umat muslim, sebagai peserta didik yang cerdas, kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Ya, salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada manusia termulia, yaitu Nabi atau pemimpin para Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan materi pembahasan baru di bab ke-6, yaitu seputar penduduk Yastrib masuk Islam. Seperti itu, oleh karenanya teman-teman silahkan dibuka buku paketnya di halaman ke-100. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakak akan menyampaikan seputar penduduk Yastrib masuk Islam. Sejatinya Yastrib ya di masa itu namanya. Namun sekarang sudah berubah menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah atau Madinatul Rasul. Jadi sempat beberapa mengalami perubahan nama, yang mana sebelumnya yaitu nama kotanya yaitu Yastrib. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah atau bersinggah di kota Yastrib, maka setelah itu diganti menjadi Madinatul Rasul, yaitu kota Rasul. Dan kemudian berubah lagi menjadi Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang memperoleh cahaya. Ya, sehingga hari ini, sampai hari ini, Yastrib kita kenal dengan sebutan kota Madinah. Ya, insya Allah nanti ketika kita umroh, amin, atau haji, kita akan bersinggah pertama ke Mekah, kemudian nanti ke Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Ya, adapun Madinah Al-Munawwarah ini merupakan kota yang suci, ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kota suci yang berada di Jazirah Arab, yaitu pertama kota Madinah, yang pertama yaitu kota Mekah, kemudian yang kedua yaitu kota Madinah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian adapun kota Madinah atau dulu dikenal dengan sebutan Yastrib ini merupakan atau menjadi pusat dalam perkembangan agama Islam. Ya, menjadi pusat dalam dakwah agama Islam. Menjadi pusat dalam pengajaran seputar Islam. Kemudian pemerintahan Islam juga ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin kaum muslimin. Yang mana sebelumnya di Mekah Rasulullah SAW tentu menghadapi banyak hinaan, cobaan, cacian bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah atau ke Yastrib, sehingga di sana ternyata Rasulullah diangkat menjadi seorang pemimpin. Tentu sifat yang Rasulullah miliki adalah sifat yang bijak, yang adil, yang jujur, yang sempurna, sehingga menjadikan kota Yastrib ini menjadi kota yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera, aman, nyaman, dan tentram. Adapun bagaimana keadaan sebelum datangnya agama Islam, bagaimana keadaan kota Yastrib? Sejatinya kota Yastrib ini keadaannya hampir sama dengan keadaan yang berada di Mekah, yang mana kaum kafir Quraisy ketika itu banyak yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dari mereka menyembah berhala, ada beberapa dari mereka menyembah hal-hal yang gaib seperti bintang, setan, jin, dan lain sebagainya. Namun ya tidak sedikit juga di sisi lain masyarakat Yastrib atau kota Madinah ini ada beberapa di antara mereka yang mengimani kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.
yaitu kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa, Kak? Jadi sebelum agama Islam atau sebelum Rasulullah beserta sahabat hijrah ke Yastrib, ternyata di Yastrib ini ada beberapa orang yang sudah beragama kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Namun agama ini dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu di sini kepercayaannya kaum Yahudi. Ya, namun masih mengimani kepada Tuhan yang satu. Sehingga hal inilah yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Yastrib dalam menerima ajaran Islam. Karena sama, yaitu karena masih menjadi penerus dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, lanjutan dari nabi-nabi sebelumnya. Yang mana ada Nabi Ibrahim, ya, yang mana diturunkan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi. Sehingga masih ada beberapa dari mereka yang mengimani keesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang agama Islam, maka Islam mudah untuk menyampaikan. Seperti itu, karena mereka juga meyakini bahwasanya Tuhan Maha Esa atau Tuhan yang satu. Seperti itu. Adapun wilayah Yastrib ini atau kota Madinah ini merupakan wilayah yang subur. Mengapa demikian? Ya, tentu karena banyak perkebunan, kemudian peternakan, pertanian itu banyak yang sejahtera. Ya, adapun di sini perkebunan terbesarnya yaitu anggur dan kurma. Kemudian pertaniannya itu di sini berupa sayuran dan buah-buahan. Ya, sehingga Yastrib ini menjadi pusat pertanian karena wilayahnya subur. Dan bahkan peternakan di sini juga banyak. Ya, juga sejahtera. Nah, ada orang-orang yang berternak kambing, berternak unta maupun kuda. Sehingga masyarakat Yastrib pada saat itu dikarenakan wilayahnya subur, yang sejahtera, maka banyak dari mereka yang bekerja sebagai petani, pengembala, kemudian tidak sedikit juga dari mereka yang berlaku atau memiliki profesi sebagai pedagang, ya, berdagang di kota Yastrib, sehingga menjadi orang atau saudagar yang kaya. Adapun penduduk Yastrib, sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya Rasulullah beserta sahabat di kota Yastrib, di sana ada dua suku. Yang pertama suku Hijaz dan yang kedua suku Yahudi. Maksudnya apa, Kak? Jadi ada dua suku, pertama suku Hijaz, yang kedua suku Yahudi. Suku Hijaz ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu suku Aus dan yang kedua yaitu suku Khazraj. Adapun dari suku Yahudi, ya, maaf tadi Bani Aus dan Bani Khazraj, ya, atau kabilah Aus atau kabilah Khazraj. Adapun dari kaum Yahudi atau suku Yahudi ada tiga, yaitu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Seperti itu. Jadi ada dua suku, yang mana suku yang pertama yaitu suku Hijaz terdiri dari dua. Kemudian adapun yang suku Yahudi terdiri dari tiga. Gitu. Adapun masalah yang dihadapi di masyarakat Yastrib ketika itu karena tidak adanya pemimpin pemersatu mereka semua, kelompok-kelompok mereka semua. Ya, jadi adanya cuma pemimpin dari kelompok-kelompoknya saja. Yang tadi kakak sampaikan, ada kabilah Aus, ada pemimpinnya. Kemudian kabilah Khazraj hanya mementingkan kelompoknya masing-masing. Tidak ada pemimpin pemersatu untuk semuanya. Sehingga di sini sering terjadi percekcokan, ya, pertentangan, permusuhan, bahkan tidak terlepas dari perperangan. Seperti itu karena tidak adanya pemimpin di antara mereka yang menjadi pemersatu antar semuanya, antar kaum Khazraj, antara kaum Aus, antara kaum Qainuqa, Nazir, dan lain sebagainya. Ya, sehingga disinilah masalah yang dihadapi oleh masyarakat Yastrib ketika itu, karena tidak adanya pemimpin yang mempersatukan antar semua kelompok. Ya, namun setelah kaum muslimin terutama Rasulullah SAW hijrah ke Yastrib, karena kepemimpinan beliau yang sangat bijaksana, ya, sehingga masyarakat Yastrib dapat dipersatukan. Sehingga Rasulullah menjadi pemimpin pemersatu di Yastrib. Sehingga setelah datangnya Rasulullah menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang bijaksana, maka setelah itu tidak terjadi perpecahan atau perperangan kembali, ya, atau pertentangan di antara keduanya. Semuanya damai, semuanya menjadi satu, semuanya saling bantu bahu-membahu dan tolong-menolong. Masya Allah. Ya, sehingga tentu peran Rasulullah ini sangat besar
bagi masyarakat Yastrib ketika itu. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di sini penduduk Yastrib masuk Islam, yang mana sejatinya masyarakat Yastrib, ya, tadi ada beberapa yang berkeyakinan kepada Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu, dan ia juga memiliki kewajiban untuk melakukan haji untuk atau mengunjungi Ka'bah. Jadi mereka juga memiliki keharusan, yaitu agama yang dibawa oleh Yahudi, ya, itu memiliki keharusan untuk mengunjungi Ka'bah, ya, sehingga ini merupakan kesempatan yang Rasulullah SAW gunakan untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat Yastrib ketika itu. Jadi ketika orang luar dari Makkah mengunjungi Ka'bah, ya, maka setelah itu Rasulullah SAW memanfaatkan perihal itu untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan agama Islam kepadanya. Seperti itu. Sehingga alhamdulillah hal itu berdampak kepada perkembangan Islam di kota Yastrib. Ya, jadi mula-mula ketika ada 6 orang yang datang ke kota Makkah untuk mengunjungi Ka'bah, melakukan ritualnya, disitulah Rasulullah mendakwahkan agama Islam. Sehingga 6 orang itu menyatakan diri untuk masuk Islam. Sehingga setelah itu pada tahun 11 Hijriah, ya, jadi ini bertepatan pada tahun 11 Hijriah. Jadi ke-6 orang itu masuk Islam, menyatakan diri untuk masuk Islam. Sehingga ketika selesai melakukan ritualnya di Ka'bah, ya, kemudian ke-6 orang itu pulang ke Yastrib atau pulang ke Madinah. Namun alhamdulillah, Masya Allah, tentu dengan dengan menyatakan diri ke-6 orang tersebut, ternyata ia mengajak, ya, kerabat-kerabatnya di Yastrib atau di kota Madinah, beberapa ada yang menyatakan diri masuk Islam. Sehingga pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 12 Hijriah, ya, ternyata ada 12 orang, ya, ada 12 orang ini datang ke kota Mekah kembali untuk mengunjungi Ka'bah sekaligus ingin bertemu Rasulullah SAW. Ya, sehingga disinilah Rasulullah SAW memanfaatkan kembali untuk memberikan keyakinan, untuk mendakwahkan agama Islam dengan lebih dalam, ya, kepada 12 orang ini yang dilaksanakan pada malam hari di Aqobah. Ya, sehingga di malam hari itulah mereka dibaiat, ya, sebagai tanda bahwasanya mereka setia kepada Nabi Muhammad SAW dan setia dalam memberikan pengajaran seputar agama Islam di kota Yastrib. Ya, jadi di sini disebut Bait Aqobah karena perjanjian ini atau bayat ini terjadi di Aqobah. Ya, jadi Bait Aqobah, dan ini disebut Bait Aqobah yang pertama atau Al-Ula, dan disebut juga Baitul Aqobah Nisa, Baitul Nisa. Mengapa dikatakan Nisa? Karena di antara 12 orang itu ada salah seorang perempuan, yaitu Afrah binti Ubaid ibnu Talabah, ya, dan ialah merupakan seorang perempuan pertama yang dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Oleh karenanya di tahun yang itu, di 12 Hijriah itu, ternyata ada 12 orang yang mengunjungi Ka'bah, sehingga hal ini sebagai upaya Rasulullah SAW untuk membaiatnya, sehingga disebutlah di sini Bait Aqobah pertama. Ya, dan setelah mereka kembali ke Yastrib, sebelum pulang, kemudian Rasulullah SAW mengutus 2 orang para sahabat yang faham dalam ilmu agama, yang faham dalam ilmu Al-Quran, kemudian faham dalam ilmu fikih dan lain sebagainya, yaitu diutusnya Mus'ab bin Umair dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum agar mendampingi mereka, agar berangkat bersama mereka ke kota Yastrib atau Madinah untuk mengajarkan, ya, seputar Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengajarkan sholat, mengajarkan bagaimana mengimami, ya, kaum muslimin di Yastrib dan lain sebagainya. Sehingga hal ini terbantu kepada ke-12 orang itu agar lebih memahami agama Islam lebih mendalam. Seperti itu. Dan inilah disebut dengan Baiat Aqobah yang pertama, karena 12 orang ini dibaiat oleh Rasulullah di Aqobah, atau biasa disebut dengan Baitun Nisa, karena dari 12 orang itu ada salah seorang perempuan
yang menyatakan baiatnya di hadapan Rasulullah SAW. Apakah isi baiat Aqabah? Ya, adapun baiat Aqabah itu yang pertama yaitu tidak mempersekutukan Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak selainnya. Kemudian tidak berdusta, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak perempuan, karena ketika itu di zaman jahiliyah kebiasaan orang-orang Arab yaitu membunuh anak mereka karena malu, ya terutama perempuan ya, membunuh anak mereka yang perempuan karena malu. Jadi beberapa dibunuh dan dikubur hidup-hidup dan lain sebagainya. Kemudian tidak memfitnah, tidak memecah belah, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tercela dan akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Inilah isi dari bait Aqabah yang Rasulullah SAW lakukan, berikan kepada ke-12 pengikut ya yang berada di kota Yastrib ketika mereka mengunjungi Ka'bah. Ya, sehingga dimanfaatkan hal ini oleh Rasulullah untuk mendakwahkan agama Islam. Seperti itu. Kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.